Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai pelajaran dengan berdoa agar kegiatan belajar berjalan lancar dan ilmunya menjadi bermanfaat. Silahkan ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Kebutuhan alat pemuas kebutuhan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang masalah ekonomi dan skala prioritas ya, prioritas ya, skala prioritas ya. Di sini kita mempelajari apa aja sih yang harus kita depankan dalam kebutuhan kita. Ya, coba sebelum mulai pelajaran, saya ingin membagikan kertas materi untuk hari ini. Oh, nggak dapat. Saya ingin bertanya sebelum pelajaran dimulai. Kalau uang saku kalian tinggal Rp20.000, sedangkan kalian ingin membeli makanan, kuota internet, dan aksesoris. Apakah kalian pilih terlebih dahulu? Apa yang akan kalian pilih terlebih dahulu? Siapa yang menjawab? Soleh, silakan dijawab. Saya memilih membeli makanan dulu, Pak. Membeli makanan dulu. Ya, sebagian besar pasti kita memilih makanan atau kebutuhan yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, anak-anak perhatikan ke depan semuanya. Ya, keadaan seperti itu menunjukkan bahwa manusia harus menemukan atau menentukan pilihan. Ya, karena tidak semua kebutuhan itu harus berbarengan, harus sekaligus diturutin. Tidak harus sekaligus diturutin, ya. Misal tadi, ya makanan, kemudian apa tadi? Aksesoris, kuota internet. Nah, yang paling didepankan sudah pasti makanan dan kebutuhan yang paling penting setelah makanan. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan masalah ekonomi. Baik, kita masuk ke dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dan ya, lihat sini. Ya, memahami penyebab masalah ekonomi, memahami pengertian skala prioritas, dan mampu menentukan prioritas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, saya mengharapkan kalian bisa lebih bijak dalam menentukan kebutuhan. Baik, anak-anak, masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Artinya, manusia memiliki banyak kebutuhan. Tetapi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Contohnya, uang yang terbatas. Ya, barang yang jumlahnya sedikit, ya langka. Kemudian apa? Atau sumber daya alam yang terbatas. Sumbernya terbatas. Karena itulah manusia harus memilih kebutuhan
yang paling penting. Kebutuhan yang paling penting. Perhatikan papan tulis. Ya, kebutuhan tidak terbatas. Ya. Alat pemuas kebutuhan terbatas. Bawahnya lagi, muncullah masalah ekonomi. Ya, yang pertama itu kebutuhan kita terbatas. Ya, tidak terbatas. Ya, kebutuhannya banyak. Ya, pengen inilah, pengen itulah. Nah, sedangkan alat pemuas kita kebutuhannya itu terbatas. Apa alat pemuas kita? Uang, misal. Ya, kemudian apa? Pendapatan seseorang, ayah. Nah, itu kan terbatas. Kemudian baru muncullah masalah ekonomi dari hal-hal tersebut. Nah, dari sini kalian bisa memahami kenapa manusia harus menentukan pilihan. Ada dua penyebab utama masalah ekonomi. Yang pertama, itu kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, yang sudah disebutkan. Ya, manusia selalu memiliki kebutuhan dan keinginan yang terus bertambah. Kita contohkan. Lihat ke depan. Nah, ini pakaian-pakaian terbaru. Pakaian baru. Siapa sih yang nggak mau punya pakaian atau baju yang baru, jaket yang baru, celana yang baru, topi yang terbaru? Ya, ini kebutuhan, keinginan seseorang. Ya, keinginan seseorang. Itu contoh dari kebutuhan manusia. Kemudian apa lagi? Ingin memiliki, diantaranya ada lagi selain pakaian. Ya, dilihat ke depan, yaitu HP terbaru. Ya, HP terbaru 2026. Nah, setelah pakaian, biasanya apalagi lagi banyak duit, ya, kebutuhannya milih ke handphone. Ya, malah lupa dengan prioritasnya. Yaitu dengan apa? Makanan nggak mau apa namanya nyicil sampai nggak jajan untuk beli handphone terbaru. Ya, handphone terbaru. Nah, ini termasuk dari keinginan seseorang dari kebutuhan. Kemudian apa? Ingin membeli makanan-makanan yang enak, yang viral. Ya, yang viral, yang enak segala macam. Kemudian apa? Ingin membeli barang-barang yang lainnya. Entah itu buku, entah itu pulpen yang terbaru, ya. Pulpen yang bisa nulis warna kuning, ya, warna hitam, warna putih, misal kalau ada putih, ya. Nah, itu contoh-contoh dari kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan terbatas, ya, yaitu barang dan jasa jumlahnya terbatas. Contohnya air bersih. Saat kemarau sulit didapatin karena jarang hujan. Ya, jarang hujan. Akrom, lihat ke sini. Lihat, perhatikan. Harga cabai naik karena stok sedikit. Uang saku terbatas. Ya, karena keterbatasan itu, manusia harus memilih kebutuhan yang paling penting. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ya, tingkat kepentingan. Artinya, kebutuhan yang paling penting harus didahulukan. Contohnya, bagi pelajar, membeli buku pelajaran tentu lebih penting daripada barang-barang yang lain. Atau membeli aksesoris, itu nantikan saja dulu. Daripada kita membeli apa?
pulpen. Jangan sampai seorang pelajar, seorang murid nggak punya pulpen, pulpennya minjem sama temennya, ya. Nggak boleh sampai seperti itu. Tapi giliran makanan, giliran aksesoris dibeli semua sama dia, ya, dibeli semua sama dia. Giliran pulpen sama pensil nggak punya sama sekali. Datang-datang cuma bawa buku, ya. Pulpennya mana? Pulpennya minjem sama temen, ya. Kemudian contoh skala prioritas pelajaran, ya. Contoh skala prioritas bagi pelajar. Yang pertama itu ada makanan, ya, jajan. Makanan biasanya dari orang tua, betul atau betul? Kemudian yang kedua buku pelajaran. Yang pertama, ini kedua. Yang ketiga ada alat tulis yang tadi sudah disebutkan. Contohnya apa? Pulpen dan pensil. Yang keempat, baru kuota internet. Ya, untuk apa? Untuk belajar di rumah. Ya, belajar di rumah, kuota internet dibutuhkan. Yang terakhir baru, yang kelima apa? Aksesoris. Ya, aksesoris. Ya, contohnya itu ada topi, ya, baju baru dan yang lainnya, jam baru, ya, yang lainnya. Jadi kebutuhan yang paling penting harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu makanan, buku pelajaran, alat tulis, kuota internet dan aksesoris. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi skala prioritas. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, tingkat kepentingan. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, pendidikan. Coba sekarang saya ingin bertanya, kalau kalian memiliki uang 100.000 untuk membeli antara buku dan barang yang kurang penting, maka kalian memilih apa? Yazid, apa? Saya memilih buku pelajaran, Pak. Memilih buku pelajaran. Nah, bagus. Kalau kalian memilih buku pelajaran, berarti kalian sudah memahami skala prioritas, ya. Sekarang coba perhatikan, ketika beras naik. Nah, ketika beras naik nih, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Ya, Ahmad, silakan. Masyarakat mengurangi pembelian barang lain, Pak. Oh, masyarakat mengurangi pembelian barang yang lain ketika harganya naik. Bagus. Ya. Betul sekali. Masyarakat akan biasanya mengurangi pembelian barang yang kurang penting dan lebih memprioritaskan kebutuhan utama. Baik anak-anak, sekarang saya akan membagi kalian beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan mendiskusikan contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak perlu maju, nanti di situ saja. Tugas kelompok yang pertama, di situ ada diskusi ya. Tugas kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama diskusikan tentukan contoh masalah ekonomi. Kelompok yang kedua, tentukan skala prioritasnya. Kelompok yang ketiga, jelaskan alasan memilih kebutuhan tersebut. Silakan berdiskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bersama kelompok-kelompok masing-masing. Coba diskusikan kebutuhan yang paling penting dulu, kelompok 1, ya. Kepentingan yang terlebih dahulu. Karena harga mahal. Kelompok 2. Coba kalian boleh memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya, dengan kehidupan sehari-hari. Perhatikan semua kelompok, semua anggota kelompok harus ikut menyampaikan pendapat, ya, jangan mengandalkan 1-2 orang temannya, ya, jangan mengandalkan 1-2 orang temannya. Harga cabai naik, masyarakat membeli seperlunya saja karena harga mahal. Bagus, tetap fokus ke dalam pembahasannya, kelompok 3, ya. Baik, silakan kelompok pertama menyampaikan diskusinya di tempat. Ya. Menurut kelompok kami,
Menurut kelompok kami, contoh masalah ekonomi adalah uang saku yang terbatas. Karena uang terbatas, siswa harus memprioritaskan membeli makanan dan alat tulis dibanding membeli barang yang kurang penting. Bagus sekali. Jawaban kelompok 1 sudah benar karena kebutuhan utama harus didahulukan. Baik, silakan. Apakah ada yang bisa nanggapin dari diskusinya kelompok 1? Silakan kelompok 2. Tadi yang paling depan, kelompok 2. Menurut kelompok kami, saat harga cabai naik, masyarakat membeli seperlunya saja karena harga mahal. Harganya mahal, betul. Kelompok 1, kelompok 2. Betul sekali. Karena harga naik, masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran mereka, ya. Harus menyesuaikan pengeluaran mereka. Anak-anak, perhatikan ke depan. Perlu diingat bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Ya, bagus tadi dari apa yang sudah didiskusikan. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, makanan, termasuk kebutuhan tidak? Kebutuhan. Sedangkan membeli barang yang tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu penting. Sedangkan membeli barang yang tidak terlalu penting termasuk keinginan, bukan kebutuhan. Jadi kita harus bijak menentukan prioritas kebutuhan. Ya, Soleh. Ya. Nah. Pertanyaan yang pertama, sekarang saya akan memberikan pertanyaan cepat. Pertanyaan pertama, perhatikan. Apa yang dimaksud masalah ekonomi? Siapa? Ya, Yazid, boleh. Masalah ekonomi adalah keadaan ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Tepat sekali jawaban dari Yazid. Soal yang kedua, mengapa manusia harus menentukan skala prioritas? Yang kedua, ya, Misari, silakan. Karena kebutuhan manusia banyak, sedangkan kemampuan memenuhi kebutuhan terbatas. Bagus sekali, tepat jawaban dari Misari. Pertanyaan yang ketiga, apa contoh kebutuhan yang harus diprioritaskan untuk belajar? Soleh, silakan. Makanan, buku pelajar, alat tulis, kuota belajar. Ya, betul sekali. Tepat sekali, sesuai apa yang tadi disampaikan dalam materi. Bagus sekali jawabannya, anak-anak. Sekarang coba pikirkan, apakah kalian pernah membeli sesuatu yang sebenarnya kurang penting dibanding kebutuhan utama? Pernah nggak tuh? Nah, setelah mempelajari materi hari ini, semoga kalian bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari yang pertama apa? Pengertian masalah ekonomi, penyebab masalah ekonomi, dan skala prioritas. Kesimpulannya, masalah ekonomi terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Sehingga manusia harus menentukan skala prioritas. Semoga materi hari ini bermanfaat dan tepat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Tetap semangat belajarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.